Baik, alhamdulillah kita sudah banyak belajar kemarin ya untuk apa namanya judul-judul daripada tajwid dasar ini, dan sudah banyak sekali yang sudah kita pelajari ya, sudah hampir setengahnya. Maka sebelum kita melanjutkan, kita akan mencoba untuk murojaah terlebih dahulu nama-namanya, kemudian nanti akan baca Al-Quran insyaallah. Insyaallah. Ya, alhamdulillah kita sudah apa namanya banyak mempelajari, hampir setengahnya ya. Maka kita akan ulang dari awal sampai akhir ya. Kita akan ulang terlebih dahulu pelajaran kita dari awal sampai akhir secara ringkas saja, secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kita akan apa namanya yang sudah kita pelajari, yaitu hukum tajwid. Yang pertama hukum nun, sukun dan Tanwin. hukum nun sukun dan tanwin ya. Hukum nun sukun dan tanwin ini ada berapa, Pak? Ada 4. Ada 4 ya, ada 4. Ya. Baik, disebutkan. Yang pertama Wal awalul idharu wa tsani idgham wa tsalitsu iqlab wa rabi'u ikhfa. Masyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan. Ya, kita sudah mempelajari hukum nun, sukun dan tanwin yang 4 ya. Yang pertama yaitu al-izhar ya. Yang hurufnya yaitu apa? Ya. Hamzah, ha ya. Ain, Kemudian ain, ha, kemudian kha dan wa ya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu al-idgham. Idgham dibagi 2 ya. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ataupun bi ghairi gunnah ya. Bi gunnah hurufnya apa saja? Ya, yanmu. Biyanmu 5. Baik, betul sekali. Jadi ya, nun, mim, waw. Kemudian idgham bila gunnah berapa? Lam dan ra. Lam dan ra. Kemudian iqlab. Iqlab ada apa namanya? Berapa hurufnya? 1. Satu saja ya. Satu saja, yaitu huruf ba. Huruf ba ya, masyaallah, tabarakallah. Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa. Ya, ikhfa. Baik, ikhfa hurufnya ada berapa? Ada 14. 14 apa 15? 15. Satin mim ba'di asrin zamruha. 15. Berapa? 15. Baik. Ya, jangan lupa itu ya, apa namanya, di baitnya ya. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha ya. Jadi setelah 15 huruf. Baik, apa saja itu? Bisa disebutkan? Sif da sana kam satsun qad sama. Oke. Ya. Sif da sana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan wa lima. Ya. Itu terangkum dalam kalimat itu ya. Diambil ya. Diambil huruf yang depannya ya. Diambil huruf yang depannya saja. Yang paling pertama. Jadi nanti diambil. Baik, masyaallah, tabarakallah. Jangan lupa untuk apa namanya nanti prakteknya ya. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang apa? Mim dan nun tasdid. Oke. Mim dan nun yang bertasydid atau gunnah. Baik. Ya, terdapat gunnah ini terdapat hanya di 2 huruf ini saja, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Kemudian berikutnya kita juga belajar tentang hukum mim sukun. Al-mimu sakinah. Masyaallah, hukum mim sukun. Ya. Baik, mim sukun ada berapa hukumnya? Ada 3 saja. Ikfaun. Ada 3. Yang pertama. Baik. Yang pertama ikhfa. Kemudian idgham wa idhar. Kemudian izhar. Ya, masyaallah, ada 3 ya.
Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi apabila apa? Mim mati bertemu dengan Ba. huruf ba saja. Baik. Ba. Jazakallahu khairan. Kemudian yang berikutnya yaitu Wasani. idgham. Idgham Mimi. apa? Mimi. Ya, baik. Idgham mimi ataupun mithlan ya. Idgham yang semisal. Contohnya karena di sini kita membahas tentang hukum mim sukun, maka yang dibahas di sini hanya mim saja ya. Jadi mim bertemu dengan mim. Ya. Nah, itu. Jadi diidghamkan dan idghamnya apa namanya? Langsung ya, apa namanya? Idgham apa namanya? Ya, diidghamkan langsung ya. Jadi tidak dan didengungkan ya, dan didengungkan serta ditahan 2 harakat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ketiga zat. Oh iya, mohon maaf. Ketiga, ya Masya Allah. Izhar fil bagi. Izhar ya. Izhar. Baik, yang ketiga yaitu izhar. Izhar hurufnya apa saja? Ya, selain sisanya mim, itu dari 20. Selain mim dan ba. Betul. Ya, paling gampang yaitu selain mim dan ba. Ya, selain itu maka dibacanya izhar syafawi ya. Baik, setelah itu kita belajar juga izhar qamari ya. Izhar qamari dan idgham syamsi ataupun disebut juga lam qamari dan lam syamsi. Baik. Kemudian lam qamari itu terdapat dalam hurufnya apa saja kemarin? Ya. Abgi hajaka waqaf aqimah. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya, abgi hajjaka waqaf aqimah. Kemudian yang lam syamsi apa? Sisanya Ustaz. Ya. Sisanya dalam bait bagaimana? Wahid Harun, wahid Tiftu masil. Tib thumma sil rahman tafuz difda ni'am. Oke, da'su al-dhannin zur syarifan lil karam. Baik gitu ya. Alhamdulillah. Nah, udah ada berapa berarti kita sudah membahas? Ada 4 bab ya. Itu hukum nun sukun dan tanwin, kemudian hukum gunnah ya. Mim dan nun tasydid, kemudian yang ketiga yaitu hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun, kemudian yang terakhir yaitu kita sampai ke lam qamari dan syamsi. Masya Allah. Baik, kita insya Allah akan coba untuk dipraktekkan ya semuanya yang sudah kita pelajari di sini. Baik, bisa dilihat Al-Qur'annya di depan. Sudah terbaca Pak ya? Ya. Sudah Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, Pak Adinoto silakan Pak untuk dibaca terlebih dahulu. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Baik. Wa qalal kafiruna hadza syai'un ajib. Baik, coba diulang dari faqalal kafirun Pak. Waqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Baik, ketika dalam baca syai'un itu jangan sampai ditahan,
Ya. Hadza syai'un ajib. Syai'un ajib. Baik, Ithar ya. dicoba lagi. Betul sekali. Faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Oke, terus. Aidza mitna wa Oke. kunna. Untuk dua harokatnya jangan terlalu panjang. Oh ya. Aidza mitna wa kunna turaba. Baik, kunna itu dua harokat. Kunna turaba. Aidza mitna Aidza mitna wa kunna turaba. Iya. Dzalika raj'un ba'id. Masya Allah. Terus. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Hati-hati dengan apa namanya dengan hamzah, jangan sampai seperti ain ya, jangan sampai Oh seperti iya, iya. ain di al-ardu minhum ya. Coba diulang lagi. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Baik, Wa lanjut. indana kitabun hafid. Oke, diulang coba. Wa indana kitabun. Diulang. Wa indana kitabun hafiz. Masya Allah. Terus. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Oke, fi amrim mari. Diulang lagi. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Oke, dalam kalimat fi amrim mari jangan terlalu apa namanya cepat ya di situ. Fi Oh ya. amrim, jangan fi amri mari gitu ya. Apa? Oh Fi ya. amrim mari. Diulang Ditahan ya, lagi. Ustaz. Fi Bal amrinya di dalam baca fi amri. Coba oh diulang, ya. Pak. Fi amrin marij. Ya, amrim. Fi amrin marij. Masya Allah. Ya, coba diulang lagi, Pak, ayat kelimanya. Bal kazzabu bil haqqil. Awas, di situ ada apa? Ada mad bal Oh ya. kadzabu, panjang ya di situ ya. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Fi amrim marij ya. Baik, jazakallah. Ya. Taib, taib. Baik, jazakallah khairan. Khair insyaallah. Alhamdulillah sudah bagus. Kemudian berikutnya Pak Mudir, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam bacaan bismillah jangan sampai apa namanya tidak ada desis sama sekali ya huruf sa-nya. Jadi bismillah. Jadi biarkan mengalir dulu. Bismillah. 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 Oke. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum
وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah, Pak Mudir. Berikutnya, Akhiraus, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Baik, di ja'ahum ya ja'ahum itu ada idgham apa? Mimi. Idgham mimi ya. Idgham miminya coba ditahan lagi. Diulang lagi. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Suaranya kurang kedengaran. Diulang lagi. Coba. Faqala, dari faqala ya, coba. Dari mana Ustaz? Iya, putus-putus. Dari faqala coba. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Masih putus-putus, Ustaz? Masih. Lanjut. Sebentar, ini di mana? Di rumah, Ustaz. Oh, di rumah. Iya. Ya, gak khair insyaallah. Lanjut. Aidza mitna wa kunna turaba. Ya. Zalika raj'un ba'id. Ya. Qad alimna. Nunnya 2 harakat. Qad alimna ma nanqusul ardu pakai ta. Ma tanqusu. Qad alimna ma pakai tanqusu. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Bal kitabun. Sebentar diulang lagi wa indana. Ya. Wa indana kitabun hafidh. Baik. Ikhfanya ditahan lagi. Wa indana kitabun hafidh. Wa indana. Ya, terus? Lanjut. Bal kadzabu bil haqq
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita coba untuk sedikit memberikan ta'liq ya. Baik, di huruf qaf ya. Qaf itu 6 harokat ya, mad lazim. Qaf wal Qur'anil Majid. Hati-hati jangan sampai wal ya. Hati-hati jangan sampai wal kur ya, hati-hati. Wal Qur'anil Majid. Kemudian bal ajibu anja. Baik, walaupun ini belum belajar ya mad, tapi kita kenalkan, beritahukan ya, tetap kita beritahukan karena memang tidak mungkin ya, tidak mungkin di ini juga. Jadi ini bal ajibu, hukumnya adalah mad muttasil ya, jaiz munfasil. Jaiz munfasil ya. Nama harokat karena dalam dua kalimat ya. Ajibu kemudian an. Kemudian cara membacanya yaitu 4 sampai 5 harokat ya. 4 ya. 4 sampai 5 harokat. Bal ajibu an ja'ahum, itu mad wajib ya. Mad wajib kalau yang ini. Ja'a. Ini juga sama ya dibacanya. Mutasil Ustaz, bacanya 4 atau 5 juga. Iya, ini mad muttasil ya, dalam nyambung satu kalimat muttasil, nyambung. Ya. Kalau tadi munfasil ya. Fasil. Ja'ahum. Ya, seperti itu. Ja'ahum. Jadi baik. Jadi antara mad wajib ya, mad wajib sama mad jaiz munfasil itu dalam riwayat yang kita baca itu sama ya. Jadi dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, jadi tawassut atau di atas tawassut sedikit ya. Tawassut itu 4 ya, dibacanya 4 harokat atau sedikit di atas ya. Fuwaik, namanya fuwaikut tawassut. Fuwaik itu tasghir daripada fauqa. Ya. Dari fauqa itu kan atas. Kalau fuwaik itu atas tapi sedikit gitu. Fuwaikut tawassut. Jadi sedikit di atasnya. Jadi 5 ya, 4 sampai 5 harokat. Bal ajibu an ja'ahum. Ini juga hati-hati ya. Yang sudah kita pelajari idgham mislan ya. Ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ya, hati-hati di sini dibaca jelas syai'un ajib. Hati-hati dengan hamzah dan ain ya. Jangan sampai hamzahnya sampai terdengar seperti ain ya, harus dibedakan. Hamzah syai'un ajib. Baik. Kemudian idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum وعندنا كتاب حفيظ.
bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Baik, nanti apa namanya ada sedikit mohon izin dulu untuk baik, ada sedikit ta'lik ya, ada sedikit ta'lik dari apa namanya dari saya untuk karena ini apa namanya sebetulnya di dalam pengucapan daripada ikhfa itu ada maratib ya, ada maratibul ikhfa, ada tingkatan-tingkatan ikhfa itu ya. Kalau apa namanya sebagian kitab itu ada yang membahasnya yaitu ikhfa, ab'ad, aqrab dan tawassut gitu ya, ataupun aqrab, tawassut, ada kemudian ab'ad ya. Ikhfa yang pertama yaitu ikhfa yang dekat ya, ikhfa yang paling dekat. Ikhfa yang dekat itu yaitu yang dekat makhrajnya ya dengan huruf nun misalkan ya, ataupun tanwin ya, yaitu huruf apa saja. Yang paling dekat yaitu huruf dal dan to ya, huruf dal dan to. Mohon maaf, saya apa namanya sebentar ya. Memang kalau di kitab-kitab apa nama di kitab-kitab Indonesia itu jarang dibahas. Dan di kitab Arab pun itu apa namanya yang dibahas itu memang tidak seperti ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu pembagiannya, yaitu ikhfa yang paling dekat, kemudian ada yang juga yang tawassut, ada yang ab'ad ya, yang paling jauh. Sebentar saya apa namanya cari dulu, takut salah ya. Tapi yang kita pelajari ya, yang kita pelajari itu ikhfa itu pembagiannya yaitu apabila yang bertemu dengan huruf isti'la ya. Isti'la ya. Ada yang bertemu dengan huruf isti'la, ada yang bertemu dengan selain huruf isti'la. Kalau kita tahu huruf isti'la itu kan ada 7 ya, ada 7. Tetapi karena yang 2 itu huruf izhar, maka tidak diikhfakan ya. Karena yang 2 huruf izhar. Kita tahu misalkan huruf isti'la itu adalah 7, khussa, dhaltin, til ya. Kha, khussa, kha, kemudian sad ya. Kemudian dha ya, dha, al, walad, dhalin, dhal, kemudian huruf gha ya. Kemudian huruf qa ya. Kemudian qaf dan huruf dha ya, dha. Huruf dha, al ya. Yang seperti to. Baik. Iya, khussadaqtin qil. Jadi karena di situ ada 7, tapi yang 2 itu huruf apa? Izhar. Huruf izhar, maka sisanya tinggal 5 ya. Sisanya tinggal 5. Maka ketika ikhfa ataupun nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa namanya huruf yang 5 ini, maka ikhfanya itu terangkat Pak ya. Ikhfanya itu terangkat berat ya, karena dia huruf-huruf isti'la. Jadi tidak seperti yang lain. Kalau misalkan yang lain kuntum
kuntum, ataupun dalam surat Qaf yang tadi ya. Kita akan coba baca. Saya akan coba baca. Seperti misalkan di ayat 2 itu, bal ajibu anja 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 anja. Nah, itu beda ya. Jadi itu beda dengan yang istilah tadi. Anja si lidah ketika anja itu lidah jangan sampai terkena langit-langit. Karena kalau terkena langit-langit otomatis dia jadinya izhar, ya jelas. Walaupun mungkin dibaca dibaca 2 harokat gitu ya. Seperti anja, tetap saja itu dibacanya izhar kalau seperti itu ya. Maka si lidah itu tidak menempel di langit-langit, tetapi di tengah-tengahnya. Dan di situ ada ikhfa ya. Ada ada muncul gunnah yang keluar dari khayshum ya. Ya. Kalau hidung kita ditutup itu pasti mengganggu ya. Kemudian di sini juga ada huruf munzir ya. Munzir. Ini juga masih biasa ya. Masih biasa ikhfanya. Munzir. Baik. Akan tetapi jika kita masuk di ayat keempat ya. Di ayat keempatnya qad alimna ma ini lain ya. Mim sukunnya ketika masuk ke huruf qaf itu aqsal lisan itu terangkat ya. Pangkal lisan itu terangkat ya, terangkat. Misalkan qad alimna ma tidak tangkusu enggak lurus seperti itu ya. Tangkusu enggak, tapi terangkat. Seperti itu. Untuk ikhfa ya. Wa indana. Baik. Ulang yang tangkusu tadi Ustaz. Silakan. Ya Ustaz. Tangkusu tadi. Baik. Ya, untuk tangkusu itu karena dia bertemu dengan huruf isti'ala ya, maka pangkal lisannya terangkat. Tidak lain, misalkan yang tadi munzir itu karena dia berhadapan, nun sukun itu berhadapan dengan huruf istifal, huruf yang turun ya. Maksudnya turun adalah pangkal lisannya turun. Tidak terangkat, tidak dibaca tapi ya. Berbeda dengan yang tangkusu. Kalau tangkusu memang karena dia berhadapan dengan huruf isti'ala, maka harus diangkat ya, harus diangkat. Qad alimna ma tidak tapi itu terangkat. Lisannya ya. Qad alimna ma tanqusun tidak langsung enggak ya, ada perpindahan. Ya, ada perpindahannya. Tidak tang gitu, enggak langsung seperti itu ya. Kecuali kalau huruf kaf misalkan ya, kalau kaf memang langsung ke huruf kafnya ya. Kemudian qaf juga sama itu ya. Nah, karena yang paling jauh dari lisan kita itu ya, huruf kaf dan qaf ya. Itu sangat jauh ya.
Makanya jangan apa namanya tidak seperti tadi, tidak apa namanya mil apa milkum enggak gitu. Jadi langsung saja minkum. Kalau itu lain lagi. Baik, itu catatan saja ya, apa namanya untuk itu. Sebetulnya kita belum apa namanya marotibnya belum kita pelajari di sini ya. Hanya apa namanya di sini hanya dibahas secara global saja ya untuk izhar. Ala kulli hal yang penting apa namanya bisa membedakan terlebih dahulu ya. Insya Allah nanti kita akan apa namanya nanti di pembahasan selanjutnya di kitab berikutnya ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di muqaddimah. Semoga Allah apa nama memberikan umur ya dan ada kesempatan juga. Insya Allah kita akan bahas apa namanya lebih detail lagi nanti di al-muqaddimah ya. Bab al-muqaddimah al-Jazari. Karena apa namanya sebetulnya di sini pembahasan tentang apa namanya ikhfa ab'ad, awsat dan aqrab itu di sini enggak ada juga dalam kitab yang saya pakai ini. Ini al-aqwal al-jaliyah fi syarhil muqaddimah Jazari. Itu enggak saya temukan kalau di sini. Yang ada cuma apa namanya yang ada yang seperti kita bahas tadi. Jadi antara yang istifal dan isti'la saja. Ya. Adapun yang apa namanya untuk yang ausat itu memang di sini juga enggak dibahas. Walaupun saya pernah baca juga, pernah baca juga termasuk di apa namanya di internet yang berbahasa Arab ya. Itu ada yang membagi seperti itu ya. Jadi ausat, aqrab, kemudian tawassut ya. Al-wasat. Baik, coba saya mau lihat dulu sebentar di sini. Ikhfa yang di sini ya, ada ikhfa. Cuma di sini ada peringatan saja ya. Wa yuhdhar min isba'il harakat allati takunu qabla nun sakinah sawa'un dhammah aw fathah aw kasrah hatta la yatawaddad min al-isba' harfan kuntum. Nah, ini apa namanya? Cuma tanbih saja di sini. Jadi hati-hati jangan sampai diisba'kan, apa namanya diberatkan ya. Isba'kan huruf-huruf yang tidak isti'la ya. Seperti misalkan kuntum, alkum. Itu jangan sampai alkum ya. Itu enggak masuk yang pembahasan kita tadi. Nah, di sini apa namanya? Oh baik, di sini ada nih. Saya bacakan dulu ya. Maratibul ikhfa ya. Kullama qarabat an-nun as-sakinah wa tanwin min hurufil ikhfa. Kana al-ikhfa 'inda hadhihi al-ahruf qawiyan wa huwa thalathah al-maratib. Jadi ikhfa ada 3 tingkatannya. Yang pertama a'laha 'inda ta wa dal. Di sini disebut dengan huruf dan ta, ada 3 ya. Tadi kurang 1 ya berarti yang saya sebutkan tadi. Jadi to, dal dan ta fayakunu al-ikhfa qariban minal idgham. Jadi ini yang disebut dengan ikhfa qarib ya. Yang disebut dengan ikhfa qarib itu yaitu ketika bertemu dengan huruf dal, to ya, kemudian to dan ta ya. Ya. To. Ya. Itu yang paling dekat ya. Ya. Qariban minal idgham. Jadi yang paling dekat dengan idgham. Baik, kemudian yang kedua yaitu adnaha.
Yang paling jauh ini ya, yang paling bawah adanaha indal qaf wal kaf, yaitu ketika bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Fayakunu al-ikhfa qariban minal izhar. Maka ya, huruf kaf dan qaf ini paling dekat dengan izhar. Karena disebutnya minkum, minkum hampir seperti izhar. Minkum tidak tidak samar banget. Tapi minkum. Ya. Qariban minal izhar. Ya, lebih dekat kepada izhar. Kalau yang tadi itu lebih dekat kepada idgham ya. Yang pertama itu misalkan apa tadi? Anda misalkan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ya. Itu seperti seakan-akan mau masuk menjadi huruf idgham, tetapi tidak ya. Ikhfa. Karena apa namanya? Makna dari ikhfa yaitu salah satunya yaitu apa namanya? Dia itu di satu sisi dekat kepada idgham, di satu sisi dekat juga kepada izhar. Ya. Jadi di satu sisi dekat juga kepada izhar. Jadi punya sifat yang apa namanya? Dekat ke izhar, dekat ke idgham. Tetapi masing-masing keduanya punya perbedaan gitu. Ya. Ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu ya itu apa namanya? Samar-samarnya itu ya. Jadi tetap ada samar-samarnya. Itu yang membedakan daripada ikhfa dan idgham. Kemudian yang ausat ya, yang ausat itu tahruf ya. Yang di pertengahan itu yaitu selain huruf-huruf yang telah kita sebutkan tadi ya, selain po, dal dan ta, kemudian kaf dan qaf berarti itu ausat ya, pertengahan. Fayakunu laysa qariban minal idgham wa laysa qariban minal izhar, fayakunu mutawassitan bainahuma. Ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak dekat ke idgham dan tidak dekat juga ke izhar, ya. Jadi mutawasit, ada di tengah pertengahan. Hurufnya yaitu huruf selain yang tidak kita sebutkan tadi, ya. Selain po, dal dan ta, kemudian qaf dan kaf, berarti sisanya adalah tawassut. Berarti ada berapa? 10. Ada 10. Ada 10 itu berarti 10 sisanya itu tawassut ataupun mutawassit ya. Di pertengahan. Baik, barangkali itu saja dulu ta'liknya untuk menambah wawasan kita dan supaya kita bisa membedakan juga marotibul ikhfa ya. Karena ikhfa memang tidak semuanya di generalisir gitu ya. Bunyi huruf enggak ya. Jadi ya biarlah mungkin barangkali untuk yang baru-baru belajar ikhfa itu ya kita mafhumi ya, karena memang masih ini. Tapi bagi yang sudah pernah belajar maka ini perlu disampaikan juga bahwa ikhfa itu ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatan ikhfa itu. Baik, ada pertanyaan kira-kira Pak? Ustadz, karena waktu udah lewat, namun saya nanya gini Ustadz, dari tadi Ustadz boleh yang tadi surat Qaf tadi Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk mad jaiz munfasil dan mutasil ya, itu ada yang benderanya panjang, beberapa Al-Quran ya, ada yang benderanya itu nggak panjang gitu. Nah, itu di apa Ustadz ininya, maksudnya di apa, di dasarnya apa gitu ya. Ada loh Al-Quran Ustadz yang Al-Quran yang di kantor itu ada juga di masjid kita itu yang kalau ininya benderanya itu yang menyatakan itu 4 di atas 2 rakaat lah ya,
Itu ada yang panjang, ada yang gede Ustaz, ininya apa namanya? Ini ya. Benderanya panjang. Dan ininya jarak benderanya panjang, gede. Oh ya. Ada yang benderanya itu nggak panjang. Baik. Masya Allah. Terus yang kedua tadi itu bal ajibu, berarti itu kan bukan hukum tadi ya, Komariah dan Samsiah tadi ya, lam Komariah dan lam Komariah bukan ya, karena itu satu kata ya, bal ajibu. Ya. Itu aja Ustaz di tadi yang tak saya mau tanya di situ. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk yang pertama itu terkait dengan sebetulnya ya, kalau misalkan kita lihat di kitab yang cetakan Timur Tengah itu baik. Baik, itu berkaitan dengan rosem ya, berkaitan dengan rosem apa namanya Utsmani ya, dengan apa yang berkaitan dengan tanda. Sebetulnya itu apa namanya nanti akan dibahas di ilmu rosem dan dobit ya, dobit. Oh gitu. Ad-dobtu ya. Ya. Itu dalam apa namanya dalam harokat ya, dalam mengharokatan itu kenapa ditulisnya seperti itu ya, karena itu memang pembahasan tentang dobtu apa namanya ad-dobt gitu ya, tanda baca iya, tanda baca. Nah, tanda baca itu memang apa namanya berkaitan dengan kebijakan daripada penulisnya ya, berkaitan dengan kebijakan penulisnya. Para ulama para ulama itu sepakat dalam hal mad lazim itu panjangnya itu telah bersepakat ya. Dia sepakat bahwasanya panjang mad lazim itu lebih daripada 2 harokat. Yeah. Kemudian para ulama juga bersepakat panjangnya 6 harokat. Yeah. Gitu ya. Kemudian di mad wajib itu para ulama sepakat panjangnya lebih daripada 2 harokat, tetapi berikhtilaf di dalam berapa panjang lebih dari 2 harokat itu. Ada yang 4, ada yang 5, bahkan di riwayat lain Allah alam ya, ada yang sampai 6, dibaca 6. Kemudian kalau mad jaiz itu ada yang apa namanya? Ada yang mereka telah berikhtilaf ya, ikhtilaf. Kalau mad jaiz itu ikhtilaf para ulama. Baik apa namanya? Apakah dia lebih dari 2 harokat atau 2 harokat? Maka di pertama saja sudah ikhtilaf mereka ya. Ada yang baca 2 harokat, ada yang baca 4 harokat, ada yang baca 6 harokat. Allahu alam. Tapi apa namanya untuk tanda yang apa namanya yang ini berkaitan dengan apa namanya rosam dan dobet ya, yang mana saya pun belum terlalu mempelajari ya, hanya baca-baca saja gitu, baca-baca saja. Walaupun terkadang untuk yang rosam Utsmani dan rosam standar Indonesia itu punya perbedaan kadang ya. Terkadang ada perbedaannya yang tadi itu kadang dibaca apa namanya ditulisnya apa ya, kadang ditulisnya panjang banget, kadang ditulis tertulis pendek gitu, seperti itu. Wallahu alam, saya apa namanya belum belajar itu. Ala kulli hal, yang tanda yang paling apa namanya jelas dalam hukum ini, dalam hukum baik mad wajib ataupun mad jaiz itu, yang perlu diperhatikan adalah ketika mad itu selanjutnya huruf hamzah, itu saja. Iya. Okay. Yang jadi patokan kita ya, yang jadi patokan itu saja. Iya. Jadi nanti ketika misalkan tidak ada benderanya, ya, baik misalkan nanti saya contoh ke apa namanya suka tulis ya contoh-contoh, tanpa itu kita nggak bingung ya, nggak bingung. Kalau misalkan bertemu dengan hamzah bertemu dengan hamzah, otomatis berarti mad wajib atau mad
jais. Ya, tinggal kita lihat dalam satu kalimat atau dua kalimat. Kalau satu berarti wajib, kalau dua jais gitu saja. Ya. Ya, Allah alam, Pak Gus nanti mungkin bisa saya carikan ya. Siap Ustaz. Baik, untuk yang kedua apa tadi? Udah tadi Ustaz, itu tadi akan ada alif lam. Ajibu itu ya? Ya, itu lamnya kan lam. Ajibu anja. Itu ya, baik. Ya. Khair insyaallah. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Baik, jika tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu kembali di minggu depan ya, dengan izin Allah mudah-mudahan. Amin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, mari sama-sama Pak.